Deddy Mulyadi ungkap alasan utamanya bantu 7 terpidana kasus Vina. Sindiran Ketua Tim Kuasa Hukum Keluarga Vina, Hotman Paris kepada Deddy Mulyadi dalam konferensi pers yang digelar tim Hotman 911 di salah satu keraton di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, viral di media sosial. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris menilai Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang kini bergulir di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Hotman pun mempertanyakan kehadiran Deddy Mulyadi dalam persidangan PK Saka Tatal, termasuk sidang lanjutan yang digelar pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Hotman Paris pun menyindir Deddy Mulyadi yang dinilainya mencari popularitas lewat kasus Vina Cirebon untuk pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat. Hotman meminta Deddy Mulyadi agar berhenti terjun langsung di dalam kasus Vina Cirebon. Viralnya video tersebut pun ditanggapi Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta itu menyampaikan alasannya membela 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan Deddy Mulyadi lewat akun Instagramnya @deddymulyadi71 pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Alasan Deddy Mulyadi terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Dalam kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi pun menyampaikan alasan utamanya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Bukan mencari popularitas, tetapi ingin menghadirkan keadilan terhadap ke-7 terpidana. Para terpidana katanya tidak bersalah. Tuduhan yang ditujukan kepada mereka pun tidak benar. Hari ini saya menyampaikan, kalau saya ingin bersedia membantu apapun buat Saka Tatal, buat tim pengacaranya dan Dede pun ingin hadir. Kita sama-sama ingin hadir. Tetapi kehadiran kita itu harus, kalau kehadiran Dede ya, kalau saya kan tidak punya kuasa hukum apapun. Kehadiran Dede harus seizin dari pengacara, ungkap Deddy Mulyadi. Nah saya nggak tahu pengacaranya punya pertimbangan apa membuat Dede tidak boleh hadir. Biarkan itu pengacara yang menjelaskan dan Bang Farhad, Bu Titin dan yang lainnya saya doain semoga lancar dan semoga bisa berkomunikasi antar pengacara. Barangkali pengacara punya strategi untuk menjaga yang 7 terpidana, punya langkah-langkah strategi yang dimiliki, kita nggak bisa menjelaskan, karena itu bukan ranah kita, bebernya. Kita mah ikut saja, disuruh hadir lagi, kita hadir lagi, tegas Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ungkap sosok yang bikin semangat investigasi kasus Vina. Politikus Gerindra, Deddy Mulyadi yang merupakan mantan anggota DPR RI yang kini berstatus anggota DPR RI terpilih dari daerah di Jawa Barat mendapat dukungan maju sebagai calon gubernur, Cagup Jabar. Kendati waktu Pilkada Jabar semakin dekat, dan Deddy masih saja berkutat di kasus Vina. Dia tetap akan melaju pada pencalonan Cagup Jabar. Deddy memberikan pengakuan belak-belakan alasan tetap memberikan perhatian kasus Vina Cirebon ini. Mantan Bupati Purwakarta ini juga membantu pra-peradilan PEGI ataupun PK Saka Tatal lewat kerja-kerjanya yang diunggah di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Kini, Deddy membawa keluarga para terpidana ke Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, untuk memperoleh pendampingan hukum. Di bawah Ketua Umum Oto Hasibuan, Peradi menjadi kuasa hukum para terpidana, dan kini tengah mengumpulkan bukti untuk PK demi membebaskan para terpidana. Deddy meyakini, para terpidana yang kini mendekam di penjara dengan jeratan hukum seumur hidup tidak bersalah. Ia megaku di belakangnya ada Prabowo yang memberi dukungan sekaligus mendapatkan rekomendasi Gerindra untuk maju Pilkada Jabar 2024. Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa, kata Deddy saat berbicara di program Just Talks, Justice Talk Show, di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Deddy pun mengaku, upayanya menolong para terpidana adalah karena menjalankan amanat Prabowo untuk membantu sesama. Kan kata Pak Prabowo gini, bantulah banyak orang, kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah 1 orang. Kalau kamu bantu 1 orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Saya ini mengamalkan itu, karena saya mengamalkan itu, rekomendasi saya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain gak jadi saya dicalonin, kata Deddy sambil tertawa. Pernyataan sekaligus menjawab tudingan politisasi kasus Cirebon 2016 silam itu. Ex-Bupati Purwakarta itu mengungkapkan, penelusuran kasus Vina justru berisiko terhadap pencalonannya di Pilkada Jawa Barat, Jabar. Namun Deddy tidak menjelaskan maksud risiko tersebut, dan apa hubungan antara Pilada dan kasus Vina. Justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya, dan mendukung apa yang saya lakukan, gak jadi nyalon gubernur. Serius ini, saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus 7 terpidana ini akan membuat saya batal nyalon gubernur, kata Deddy. Deddy pun mengungkapkan, karena dukungan Prabowo, dia bisa leluasa menginvestigasi kasus Vina hingga kini. Pria yang identik dengan pakaian serba putihnya itu, memang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak dan sudah bebas sejak 2020. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Pada Mei tahun 2024 lalu, pria bernama Pegi Setiawan ditangkap aparat Polda Jabar karena dianggap pelaku yang buron tersebut, sekaligus menghapus Dani dan Andi dari daftar pencarian orang, DPO. Namun, Pegi akhirnya bebas dengan membuktikan dia korban salah tangkap lewat pra-peradilan. Sedangkan, Saka Tatal kini tengah berjuang dengan peninjauan kembali, PK, untuk memulihkan nama baiknya. Ibtu Rudiana tegas bantah aniaya Aldi hingga menangis dalam sidang. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda ya nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Hotman Paris sendiri dikenal sebagai pengacara yang kerap menangani kasus-kasus besar di Indonesia. Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, nama Ibtu Rudiana terus dikaitkan dengan sosok yang bertanggung jawab menjebloskan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana bahkan disebut membuat skenario dengan meminta saksi Aep dan Dede untuk memberikan kesaksian palsu pada berita acara pemeriksaan, BAP. 2016 lalu. Selain membuat skenario, Rudiana juga disebut telah menangkap dan menganiaya para terpidana kasus Vina Cirebon dan Aldi, adik dari salah satu terpidana, Eka Sandi. Saat momen penangkapan itu dilakukan atau 4 hari setelah kematian Vina dan Eki, Aldi ikut digiring kepolisian ke Mako Polres Cirebon Kota. Aldi sendiri baru-baru ini memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim pada sidang PK Saka Tatal di PN Cirebon. Saat memberikan kesaksiannya, Aldi sembari menangis. Tak hanya ditangkap, Aldi juga mendapatkan perlu penganiayaan yang dilakukan anggota kepolisian termasuk Rudiana hingga akhirnya dibebaskan sehari kemudian.